longsor, BPBD Merangin imbau masyarakat untuk tidak menebang pohon dan membangun pemukiman di area perbukitan. Cegah COVID-19, masyarakat diimbau untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Ratusan warga minta Datuk Rio dicopot terkait dugaan penyelewengan ADD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 17 Juni 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Pramana dan saya Arsela Amalia, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara, meski memasuki musim kemarau, namun bencana longsor masih berpotensi terjadi di Kabupaten Merangin. BPBD Merangin menghimbau masyarakat agar tidak menebang pohon sembarangan, serta tidak mendirikan bangunan di dataran tinggi. BPBD Kabupaten Merangin memetakan daerah perbukitan dan di kaki pegunungan, yakni di Kecamatan Bangko Barat hingga Jangka Timur, Kabupaten Merangin, rawan bencana longsor. Namun, penebangan pohon dan pembangunan pemukiman terus terjadi di daerah tersebut. Tidak hanya itu, wilayah Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Tabir dan sekitarnya, serta wilayah Kelurahan Pasar Bawah juga berpotensi terjadinya longsor. Meski sedang berlangsung musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya bencana tersebut, lantaran sesekali Kabupaten Merangin diguyur hujan dalam waktu yang lama. Karena itu masyarakat diimbau untuk tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun pemukiman di daerah perbukitan, sebab aktivitas ini dapat memicu bencana longsor. Bencana seperti yang terjadi di kebun kelapa di Pasar Bawah, ini di bawah perbukitan, dan tahun 2024 dan 2025 ini terjadi longsor di sana, dan ini juga akan membahayakan. Untuk sementara bagi yang ingin membangun di bawah perbukitan atau tanah-tanah timbunan, sementara dihentikan dulu. Sejak awal tahun 2025 telah terjadi 5 kali bencana longsor di Kabupaten Merangin. Longsor terparah terjadi di Desa Kotorami, Kecamatan Lembah Masurai pada akhir Februari lalu. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bandara Sultan Toha Jambi masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Kesehatan untuk langkah strategis dalam meminimalisasi penyebaran COVID-19 di area bandara domestik. Meski penyebaran COVID mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir di sejumlah negara, Bandara Sultan Toha Jambi hingga saat ini masih menunggu arahan dan juga kebijakan resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait penanganan COVID-19. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Toha Jambi, Ardon Marbun mengatakan, Bandara Sultan Toha Saifuddin Jambi masih berstatus domestik, sehingga masih menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan terkait penanganan COVID bagi para penumpang. Meski belum ada aturan khusus yang dikeluarkan, pihaknya tetap melakukan langkah-langkah standar pencegahan penularan, di antaranya penyediaan hand sanitizer hingga memberikan imbauan penggunaan masker bagi para penumpang. Pihak bandara juga terus berkoordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan untuk monitoring kesehatan penumpang khususnya yang datang dari daerah rawan. Akhir-akhir ini memang ada kenaikan kasus COVID ya, di negara-negara tetangga juga sudah mengantisipasi. Di dalam penerbangan domestik sendiri memang aturan arahan resmi dari Kementerian Kesehatan juga belum keluar, namun untuk penerbangan internasional sudah menyiapkan langkah-langkah pencegahan konkret. Ardon Marbun menegaskan bahwa pihaknya siap mengimplementasikan setiap arahan pemerintah demi menjaga kesehatan dan juga keselamatan penumpang di bandara. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Wabah COVID-19 menjadi perhatian Pemkab Batanghari. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan segera melakukan pemeriksaan kesehatan bila merasakan gejala sakit. Meski di tengah kembali munculnya wabah COVID-19, pemerintah Kabupaten Batanghari tetap meminta masyarakat untuk tenang dan tidak panik dengan penemuan kasus tersebut. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan,
Sesuai surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, COVID yang muncul pada saat ini terdeteksi lemah dibandingkan dengan kasus COVID-19 di beberapa tahun yang lalu. Namun demikian, dirinya tetap mengimbau kepada masyarakat dapat menjaga kesehatan. Apabila ada gejala sakit atau gangguan kesehatan, diminta untuk dapat segera melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Semua masyarakat kita himbau, kalau ada keluhan tentang kesehatan didatangi ke Paskes. Apapun, jangan COVID saja, karena ini alhamdulillah Batanghari kan sudah UHC nih. Lagian juga menurut Kementerian Kesehatan bahwa COVID ini kan lebih lemah dari COVID sebelumnya. COVID sebelumnya Batanghari kuat ya, belum ini kan lebih kuat. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus melakukan berbagai upaya pencegahan dengan menyiagakan dokter tangguh guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi menggelar pengobatan gratis untuk ribuan warga dan pengemudi ojek online. Pengobatan gratis ini digelar sebagai bentuk nyata pelayanan kesehatan Polri kepada masyarakat. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-79 di tahun 2025, Polda Jambi menggelar bakti kesehatan yang terpusat di Gedung Putih Grand Kemas, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Pengobatan gratis ini digelar sebagai bentuk nyata pelayanan kesehatan Polri kepada masyarakat. 3.922 orang terdaftar dalam pelayanan kesehatan kali ini yang terdiri dari masyarakat umum hingga para pengemudi ojek online. Pada pelayanan kesehatan tersebut meliputi pengecekan kesehatan mata, pemeriksaan jantung, pengambilan obat, penanganan stunting, hitanan massal, hingga pengobatan umum lainnya. Jadi hari ini dilaksanakan bakti sosial, bakti kesehatan dalam rangka HUT Bayangkara. Jadi kita sudah memberikan bakti kesehatan kepada teman-teman saudara-saudara kita driver ojek online, ya. Lalu juga operasi bibir sumbing, katarak, sunatan massal, pemeriksaan kesehatan, stunting. Ya. Kami berharap semoga bakti sosial ini bermanfaat. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan pengobatan secara gratis. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 57 koperasi desa di Kabupaten Sarolangun telah berbadan hukum. Informasinya usai jeda. Kemenak Batanghari telah mempersiapkan ratusan liter air zam-zam untuk para jamaah haji Kabupaten Batanghari. Nantinya air zam-zam dibagikan setelah tibanya para jamaah di Kabupaten Batanghari. Jelang kepulangan jamaah haji ke daerahnya masing-masing, Kemenak Batanghari kini tengah melakukan persiapan pembagian air zam-zam kepada para jamaah. Beberapa waktu lalu pihak Kemenak telah melakukan penjemputan air zam-zam tersebut dengan total 990 liter air zam-zam. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Batanghari Helmi mengatakan, nantinya air zam-zam ini akan dibagikan kepada 198 orang jamaah haji Batanghari. Dengan pembagian 5 liter air zam-zam untuk satu orang jamaah haji. Penyerahan air zam-zam ini baru dapat dilakukan setelah ratusan jamaah haji tiba di Batanghari. Per pak untuk masing-masing jemaah itu sebesar sebanyak 5 liter per galon. Dan insya Allah akan diserahkan kepada jemaah haji pada hari pemulangan jemaah haji. Barengan dengan tas koper yang besar. Batasan pemberian air zam-zam ini menyesuaikan dengan aturan pemerintah terkait larangan membawa air zam-zam secara pribadi ke dalam koper. Sehingga untuk memberikan hak para jamaah, petugas haji telah memfasilitasi pembagian air zam-zam dengan jumlah maksimal 5 liter. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, masih dari informasi ibadah haji 2025, kami masih akan menghadirkan informasi terkini terkait kegiatan jemaah haji yang tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIU Provinsi Jambi, Bapak Haji Muhammad Nur langsung dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini, sehat Pak?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah, selalu sehat dan semangat Pak ya. Pak, terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini, apa saja Pak kegiatan jemaah haji setelah selesai melaksanakan rukun dan wajib haji? Kegiatan yang dilaksanakan oleh para jamaah sekarang adalah memperbanyak umroh sunnah, kemudian memperbanyak sholat berjamaah di Masjidil Haram, kemudian ada program kegiatan ziarah, baik itu di kota Mekah, kota Jeddah, kemudian ke kota Taif, untuk menelusuri jejak-jejak baginda Rasulullah, perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikunjungi para jemaah haji Provinsi Jambi ini kemana saja Pak? Kegiatannya dilaksanakan ziarah. Tadi pagi Kloter 24 khususnya itu ziarah ke Ma'la, kemudian ke Masjid Jin. Ma'la yaitu ziarah ke kuburan istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Apakah Kemudian para ulama, ya, apakah seluruh jemaah haji mengikuti rangkaian kegiatan ini atau ada jemaah haji yang tinggal di hotel karena alasan tidak kuat atau tidak fit seperti itu Pak Nuh? Ya, sebagian jemaah ada mengikuti, kemudian ada sebagian jamaah memang karena kondisi kemarin sudah melaksanakan umroh sunnah dan ziarah, kemudian merasa kelelahan, maka mereka ada juga yang istirahat di hotel. Baiklah, terima kasih Pak Muhammad Nuh yang melaporkan langsung dari Tanah Suci Mekah. Semoga kegiatan-kegiatan lainnya berlangsung lancar dan bisa kembali ke tanah air dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Bapak, Assalamualaikum. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, 57 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sarolangun dipastikan telah memiliki akta notaris berbadan hukum dan sudah diajukan ke Dinas Koperindak untuk pembentukan surat keputusan. Proses pembentukan dan pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sarolangun hingga akhir Mei 2025 dipastikan terbentuk 100%. Dari 149 desa, terdapat 57 unit koperasi statusnya sudah berbadan hukum. Sementara 9 kelurahan, proses legalitasnya masih berjalan. Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Sarolangun, Syuib, mengatakan pihaknya terus melakukan pendampingan pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa yang tersebar di 11 kecamatan. Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di masing-masing desa dan kelurahan telah melalui tahapan sosialisasi dan musyawarah desa khusus sesuai amanat Program Nasional Pembentukan Koperasi Desa. Sebagai pendamping desa yang merupakan tenaga pendamping profesional, pihaknya berkomitmen memberikan pendampingan serta pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh koperasi yang telah terbentuk. Target awalnya kita diminta menyelesaikan di bulan Juni ini sampai akhir bulan. Cuman sebenarnya sudah ada surat kecepatan untuk dikelirkan menjelang pertengahan bulan. Tapi nampaknya di desa banyak kendala gitu kan. Pendamping desa Kabupaten Sarolangun terus mendorong legalitas hingga pembinaan koperasi dan berharap Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sarolangun menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di tingkat SMA, SMK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tengah berproses, kurangnya kuota murid menjadi perhatian. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA dan SMK sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah berjalan selama sepekan. Periode SPMB ini dijadwalkan dari tanggal 10 hingga 22 Juni 2025. Setiap orang tua diharapkan aktif dalam mencari informasi agar tidak terjadi penumpukan kuota di salah satu sekolah. Salah seorang panitia SPMB SMA Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muluwati, mengatakan pada tahun ajaran kali ini, kuota yang diberikan yakni 3 rombongan belajar atau rombel. Hingga hari ke-7 pembukaan SPMB, sudah ada 56 calon siswa yang mendaftar. Jumlah ini tentunya sangat jauh dari kuota yang tersedia. Kuota calon siswa di tahun 2025 mencapai 108 orang dalam 3 rombel, dengan masing-masing satu rombel berisikan 36 siswa. Muluwati menambahkan, terdapat 4 jalur pendaftaran yang dapat dipilih calon siswa, mulai dari jalur afirmasi, mutasi, domisili, dan prestasi. Keempat jalur ini memiliki jadwal dan syarat masing-masing yang harus dipenuhi agar dapat melakukan pendaftaran. Pihak SMA Negeri 10 tetap optimis kuota murid di tahun ini jauh lebih banyak terpenuhi dari tahun kemarin. Sebab, di tahun kemarin dari kuota 108 siswa yang tersedia, hanya berisikan 96 orang saja. Klifa, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Gubernur Al-Haris tinjau jalan khusus Batubara. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Kita awali segmen advertorial dengan informasi Gubernur Jambi Al-Haris meninjau langsung jalan khusus Batubara yang digarap oleh PT IBS di Kabupaten Batanghari. Pembangunan jalan khusus ini sebagai komitmen untuk menyelesaikan polemik pengangkutan batubara. Menjadi bagian penting untuk menyelesaikan persoalan kemacetan angkutan batubara di daerah. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau langsung jalan khusus batubara yang digarap PT Inti Bangun Sarana atau IBS yang membentang dari Desa Tenam hingga Desa Jelutih, Kabupaten Batanghari. Total ada 72 km jalan khusus yang ditinjau Gubernur Al-Haris dari total 101 km jalan yang akan digarap PT IBS. Al-Haris mengatakan kondisi jalan khusus ini sangat baik dan nyaman untuk digunakan. Hanya beberapa titik yang masih dalam tahap pengerjaan karena kondisi cuaca dan kontur tanah yang membutuhkan penanganan khusus. Progres pembangunan jalan khusus batubara yang diupayakan PT IBS menjadi solusi permanen penyelesaian permasalahan angkutan batubara dari kawasan Sarolangun menuju Batanghari. Total ada 2 underpass dan 1 jembatan yang dibangun oleh PT IBS sebagai wujud keseriusan untuk menyukseskan pengerjaan jalan khusus batubara di wilayah Provinsi Jambi. Al-Haris mengajak masyarakat untuk mendoakan kelancaran pengerjaan jalan khusus yang dibangun PT IBS agar segera dapat digunakan untuk mengurai kemacetan di jalan umum. Kalau ada yang ketinggian, nah mereka kupas lagi. Karena nanti takut nanti ketika truk batubara beban berat, kalau nanti ada ketinggian nanti dia tidak bisa mendaki atau terbalik, maka kerja mereka juga tidak gampang gitu. Ada yang tinggi dikupas lagi oleh mereka. Kemudian juga bahu jalannya juga dirawat terus oleh mereka ini. Petinggi PT IBS Bambang mengatakan, jembatan yang dibangun di atas Sungai Tembesi di Desa Jelutih, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, dengan anggaran pembangunan lebih dari 60 miliar rupiah, diberi nama Jembatan Jelita Merah Putih. Nama tersebut dipilih untuk menandai nama tempat dan merah putih sebagai simbol untuk menyatukan seluruh desa-desa yang berada di kawasan Sungai Tembesi. Jelita itu karena di situ ada Desa Jelutih. Nah, kita sebut supaya Jelutih kan lebih keren kalau Jelita. Jelita Merah Putih. Nah, memang sejak awal kita inginnya jembatan itu memang benar-benar menyatukan semua, kayak kita merangkai desa-desa yang di seberang Sungai Tembesi ini. Nah, terus kita juga itu merah putih sebagai simbol nasionalisme kita. Pembangunan jalan khusus batubara diupayakan pemerintah Provinsi Jambi sebagai komitmen untuk menyelesaikan polemik pengangkutan batubara di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. SKK Migas Petro China International Jabung Ltd menggelar bakti sosial donor darah. Selain untuk membantu PMI dalam memenuhi ketersediaan pasokan darah di Jambi, kegiatan ini juga digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah secara berkala. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kota Jambi, SKK Migas Petro China International Jabung Ltd menggelar bakti sosial donor darah. Bakti sosial yang digelar di lapangan kantor Wali Kota Jambi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia tahun 2025. Wali Kota Jambi Dr. Maulana mengatakan, setetes darah dapat menyelamatkan nyawa. Kegiatan ini tak sekadar menjadi ajakan untuk berbagi melalui donor darah, namun juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan darah, terlebih untuk golongan darah yang tergolong langka. Dr. Maulana mengapresiasi SKK Migas Petro China International Jabung Ltd yang peduli terhadap kebutuhan darah masyarakat. Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap tanggal 14 Juni kembali menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah secara sukarela dan teratur.
Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara kita, teman-teman kita dari PetroChina yang mensupport tugas-tugas kemanusiaan PMI. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini memberikan manfaat yang besar ya, karena tugas kemanusiaan itu adalah tugas kita bersama, baik itu dunia usaha, komunitas, adik-adik tadi, para pelajar, KSR PMI. Sekali lagi terima kasih di momentum Hari Donor Darah Sedunia ini. Rekan-rekan PetroChina hadir di lapangan kantor wali kota mengikuti kegiatan apel dan kami memberikan penghargaan secara khusus. Terima kasih atas bantuan, dorongan, dan dedikasinya untuk kemanusiaan. Keterlibatan sektor hulu migas, khususnya SKK Migas PetroChina Jabung Ltd mendapatkan perhatian khusus dalam kegiatan ini. Melalui kerjasama yang erat dengan SKK Migas PetroChina, perusahaan ini menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial CSR dan kesehatan masyarakat. KHSE Superintendent PetroChina International Jabung Ltd, Dr. Franz Henny MKK mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, setiap tahunnya PetroChina International Jabung Ltd selalu menggelar aksi donor darah di setiap wilayah kerjanya di Provinsi Jambi. Kami dari PetroChina ini memang dari tahun 2010 ya selalu memainkan peran aktif untuk membantu PMI dalam penyediaan darah di Kota Jambi. Jadi setiap tahunnya kita mengadakan acara penggalangan donor darah ya di area kami itu bisa sampai 8 kali per tahun ya di dua area kami di daerah Betara maupun Geragai ya. Jadi kita mengajak karyawan dan juga keluarga karyawan yang tinggal di sekitar lokasi kerja kami untuk mengikuti program donor darah ini. Ini ada target atau syarat khusus Pak untuk ikut mendarah? Kalau target khusus nggak ada sih Pak, tapi kita memang sangat mengajukan kepada karyawan karena kan memang ini positif ya untuk kesehatannya baik karyawan sendiri gitu loh, maupun dari kita disampaikan oleh Pak Wali Kota kan ini sifatnya sosial ya, jadi membentuk karakter sosial dari karyawan PetroChina. Hal senada juga disampaikan Health Management Supervisor PetroChina International Jabung Ltd M. Nasiruddin. M. Nasiruddin mengatakan, donor darah merupakan salah satu program kerja dari Health Section PetroChina International Jabung Ltd yang bekerja sama dengan PMI Kota Jambi. Kerjasama bakti sosial donor darah antara PetroChina International Jabung Ltd dan PMI Kota Jambi ini terselenggara sejak tahun 2010. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian karyawan dan subkontraktor PetroChina International Jabung Ltd dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit dan masyarakat di Kota Jambi. Kegiatan donor darah ini merupakan program kerjasama yang diselenggarakan sebanyak 8 kali dalam 1 tahun, yakni 4 kali di wilayah kerja Betara dan 4 kali di Geragai. Adapun kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari kerjasama kami selama ini dengan PMI, terutama dalam bakti sosial donor darah. Nah, untuk diketahui bahwa kita sudah menjalin hubungan dengan PMI Kota Provinsi Jambi ini kurang lebih udah 15 tahun, dari tahun 2010. Nah, kegiatan donor ini juga kita di perusahaan sudah melakukan dengan program kerja 8 kali setahun. Jadi 4 kali di Betara dan 4 kali di Geragai. Kegiatan ini secara rutin kita agendakan di program kerja di bagian kesehatan PetroChina. Dan alhamdulillah setiap kali event kita menyumbangkan donor atau darah sebanyak 70-100 kantong darah bagi PMI Kota Provinsi Jambi. Tak kalah penting, dukungan teknis dari PMI Kota Jambi menjadi ujung tombak dalam keberhasilan kegiatan ini. Dengan menurunkan puluhan petugas medis dan relawan, PMI Kota Jambi memastikan bahwa proses pengambilan darah dilakukan secara aman, higienis, dan sesuai prosedur. Manajer Kualitas UDD PMI Kota Jambi, Dr. Revi mengatakan, kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah secara rutin, aman, dan sukarelawan.
Sebelum didistribusikan ke rumah sakit, darah yang terkumpul akan diproses terlebih dahulu di laboratorium unit donor darah UDD PMI Kota Jambi. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia pada tanggal 16 Juni 2025, tepatnya di kantor Wali Kota. Kegiatan ini berlangsung rutin setiap tahunnya. Sampai hari ini, sampai dengan saat ini kita sudah mengumpulkan 150 kantong darah dan masih terus berjalan. Semoga kegiatan kita lancar sampai akhir, banyak pendonor yang kita dapatkan dan semua pendonor dalam keadaan sehat. Peserta donor darah Febri Nanda mengapresiasi upaya PetroChina International Jabung Ltd dalam melaksanakan bakti sosial donor darah. Febri Nanda mengaku dirinya sudah ke-37 kali mengikuti donor darah. Donor darah sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Selain dapat membantu sesama, kegiatan ini juga dapat mengedukasi masyarakat akan pentingnya berbagi dan peduli terhadap kesehatan. Terima kasih. Donor darah ini sangat berguna sekali bagi umat manusia secara keseluruhannya dan terutama bagi kesehatan diri pendonor sendiri. Nah, dan event-event donor darah ini memang bagusnya dilakukan secara rutin, ya. Apalagi sekarang donor darah tidak 3 bulan sekali, sekarang 2 bulan sekali. Semoga event ini dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, terutama bagi diri kita sendiri untuk kesehatan. Bakti sosial donor darah sedunia tahun 2025 diikuti 325 masyarakat dari berbagai kalangan yang ingin mendonorkan darahnya. Dari jumlah tersebut, terdapat 240 pendonor yang berhasil mendonorkan darahnya. Jumlah tambahan kantong dari darah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di PMI Kota Jambi. Selain donor darah, kegiatan ini juga diisi dengan penyuluhan kesehatan, pembagian souvenir, dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini ditutup dengan pemberian penghargaan kepada sponsor utama dan penghargaan terhadap pendonor. Iwan Henry Alebriansyah, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menerima penghargaan dari BPK sebagai salah satu pemerintah daerah yang meraih opini WTP atas laporan keuangan. Prestasi ini menjadi bukti aparatur sipil di lingkup Pemkab Muaro Jambi telah bekerja sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali meraih predikat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian atas hasil pemeriksaan dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2024. Capaian ini merupakan yang ke-11 kalinya dan 9 kali berturut-turut. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersyukur berkat kerja keras dan kerjasama seluruh elemen aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, sehingga berhasil meraih level yang terbaik. Bupati berharap agar seluruh pegawai dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja baik ini, sehingga di tahun yang akan datang, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menerima WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi. Bupati Bambang Bayu Suseno menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan Muaro Jambi agar terus berusaha mengoptimalkan peran aparat pengawas internal dan intensif koordinasi dengan aparat pengawas eksternal. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, dan transparan, serta bersinergi dalam mewujudkan Muaro Jambi berbakti untuk Indonesia Emas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 131 calon pegawai negeri yang dinyatakan lulus pada tahun 2024 menerima SK. SK yang diterima diberikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo. Bertempat di aula utama kantor Bupati Tebo, penyerahan SK kepada 131 bagi calon pegawai negeri sipil yang dinyatakan lulus pada tahun 2024 dilakukan. Bupati Tebo Agus Rubianto yang didampingi Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi dan Kepala BKPSDM langsung menyerahkan SK kepada para pegawai negeri sipil yang dinyatakan lulus tersebut. Bupati Tebo Agus Rubianto berharap para CPNS yang diberikan SK dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan profesional. Selain itu, dengan kehadiran para pegawai negeri yang baru menerima SK ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
penyerahan SK ini tidak hanya seremonial, tapi ini adalah awal mereka untuk mengabdi kepada pemerintah Kementerian dan juga berkarya, berinovasi, dan tentunya memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Kementerian. Yosi Melandri, salah seorang PNS disabilitas yang menerima SK, sangat bahagia karena dirinya masih diberi kesempatan mengabdi menjadi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo. Peda Indikbang Kabupaten Tebo. Kita masuk jalur Formasi disabilitas. Formasi disabilitas. Kita tamatan mana? Tamatan mana, Mbak? S1 Ilmu Administrasi Negara. Di mana, Mbak, itu? Di Setia. Setia ya? Kabupaten Bungo. Oh, gitu. Mbak, ini kan kita keterima nih, perasaannya sekarang gimana, Mbak? Senang pasti kan. Nah, akhirnya bisa bekerja. Mbak, sebelumnya pernah merasa minder nggak dengan keadaan kita yang kayak gini, Mbak? Pasti sedikit. Tapi kan kita bisa membuktikan dengan kemampuan kita. Kepala BKPSDM Tebo Erlinda mengatakan, dari 131 CPNS yang menerima SK merupakan pendaftar teknis dari formasi umum. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kerinci turun langsung ke Desa Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai untuk program Bunga Desa. Keduanya menginap di desa dan menempuh jalan berlumpur demi memastikan pelayanan publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kerinci terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan langsung hingga ke pelosok desa. Bupati Munadi bersama Wakil Bupati Murison memimpin langsung pelaksanaan program unggulan Bunga Desa atau Bupati Nginap di Desa. Sasaran program tersebut kali ini adalah Desa Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai. Rombongan yang terdiri dari Sekda dan seluruh kepala OPD harus menempuh jalan rusak dan licin untuk sampai ke lokasi. Mereka menyapa warga, menampung aspirasi, dan meninjau kondisi lapangan secara langsung. Bupati Kerinci Munadi mengatakan, dengan menginap di desa, pihaknya dapat merasakan langsung kehidupan masyarakat dan memahami kebutuhan mereka secara nyata. Ia menegaskan, program Bunga Desa bukan hanya seremoni, namun bentuk nyata pelayanan pemerintah. Untuk ke depan pasti kita perbaiki sehingga nanti betul-betul Bunga Desa ini betul-betul dapat menyentuh pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga meninjau potensi pertanian dan ekonomi lokal, serta menyusun langkah dalam pengembangan berbasis kebutuhan desa. Program Bunga Desa membuka ruang komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah, serta mempercepat pelayanan dasar hingga ke wilayah terpencil. Selama kegiatan berlangsung, pemerintah daerah membuka berbagai layanan publik, seperti pemeriksaan kesehatan untuk anak dan lansia, perekaman KTP, vaksinasi rabies, dan penyuluhan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ratusan warga Bungo desak pencopotan Datuk Rio terkait dugaan penyelewengan ADD. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, diduga selewengkan anggaran dana desa, ratusan warga Dusun Pedukun mendatangi kantor Bupati Bungo. Mereka minta Bupati Dedi Putra untuk menonaktifkan oknum Datuk Rio tersebut. Ratusan warga Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo yang terdiri dari kaum ibu-ibu dan anak-anak berunjuk rasa dengan mendatangi kantor Bupati Bungo. Mereka menuntut agar Datuk Rio Pedukun Said Ali dinonaktifkan atau dicopot dari jabatannya atas dugaan korupsi dana desa ratusan juta rupiah. Anggota BPD Dusun Pedukun Gusti mengatakan, selain penyelewengan dana desa, ada beberapa poin lainnya yang juga disampaikan kepada Bupati Bungo. Di antaranya dugaan tidak transparan dalam pembelian kendaraan roda 2, hulen mesin padi dan pendistribusian pupuk subsidi.
Bahkan hampir semua kegiatan pembangunan desa tanpa musyawarah dengan BPD dan masyarakat. Sudah itu kami mengajukan itu ada dugaan korupsi di anggaran 2024. Itu udah meeting. Ada motor dinas 2 tidak ada di dusun. Sekarang udah 2025 ya. 2024 habis. Sekarang udah 2025 belum ada juga. Hilir padi, pembelian laptop, servis Honda. Kami dilihatkan di sini lebih kurang 400 jutaan. Bupati Bungo Dedi Putra mengatakan pihaknya akan memproses dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat Pedukun sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Pemerintah minta waktu selama 2 minggu untuk memerintahkan inspektorat melakukan audit keuangan dusun Pedukun. Jika dari hasil audit ada indikasi penyelewengan anggaran, maka Datuk Rio Pedukun dapat dinonaktifkan atau diberhentikan. Dari masyarakat Pedukun tentang Datuk Rio. Jadi saya perintahkan besok inspektorat untuk meneliti ke lapangan, memeriksa ke lapangan. Dan gitu. Insya Allah dalam 2 minggu saya minta laporannya segera selesai. Apanya valid, laporannya valid. Memang kalau terbukti ada penyalahgunaan wewenang keuangan, penyalahgunaan anggaran, nanti kan pelanggaran nih. Baru kita ambil kesimpulan. Berdasarkan APBDes tahun 2024, BPD dan warga Kerinci, 400 juta lebih anggaran desa diselewengkan Datuk Rio. Warga Dusun Pedukun minta agar Bupati Bungo Dedi Putra sesegera mungkin menonaktifkan Datuk Rio Said Ali, sehingga tidak ada lagi keributan dan perpecahan di tengah masyarakat Dusun Pedukun. Muriandi TVRI Jambi melaporkan. Saudara, aksi tawuran geng motor semakin brutal. Terbaru 4 orang geng motor menjadi korban luka pasca aksi brutal saling serang antar geng motor di Kabupaten Muaro Jambi. Inilah video amatir yang memperlihatkan tawuran antar anggota geng motor yang terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, Pekanbaru Riau. Tepatnya di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Para anggota geng motor ini merupakan komplotan remaja yang sebagian besar masih berstatus pelajar. Pelaku tawuran yang berjumlah puluhan orang membekali diri dengan senjata tajam yang meresahkan warga sekitar. Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua mengatakan, kepolisian telah ke lokasi kejadian dan menemui para anggota geng motor yang mengalami luka. Kepolisian masih mengejar para terduga pelaku yang melancarkan aksi. Atas peristiwa tersebut, kepolisian juga meminta orang tua untuk dapat mengawasi anak-anak agar tidak tergabung dalam kelompok geng motor. Ini aliansi dari kelompok gangster Desa Tunas Mudo, kemudian Berembang, Desa Sekernan. Ini satu kumpulan berhadap-hadapan tawuran atau bertarung melawan kelompok gangster dari Kayu Aro, Sengeti, dan sekitarnya. Kira-kira 50 orang nih yang dari Sengeti ini, kurang lebih 50 orang berhadap-hadapan dengan kelompoknya si Fizi ini. Dalam aksi brutal tersebut, 4 orang mengalami luka-luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit Raden Matahir Jambi karena mengalami luka serius di bagian kepala, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Arsela Amalia. Bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.